Sampung macan 1, gemolong klupo 1, gudang 1. Ada 5 orang. Luar biasa makanya. Dan kebetulan juga dua-duanya di Mojokerto. Dua-duanya di Mojokerto. Andalan dan milenial elok. Kebetulan pengangguran itu loh, sukses di pengangguran, konsultan dan lain sebagainya itu ya. Bukan anggur tapi anggur. Alhamdulillah sedaya berkat support dari PPL kita. Ya. Bu Siti luar biasa memang PPL-nya ya. Luar biasa dan dukungan dari pemerintah desa sangat luar biasa mensupport loh. Ya, Pak Lurah Pak Caleg. Termasuk camat loh ya. Camat Meri. Memang begitu. Dari sejak di Kecamatan Sumberlawang. Iya, kita doping ya. Dari dulu. Waktu itu Kopdar pengangguran anggur apasi. Nggih. Dulu kan cuma komunitas kecil Bu, masih GHS, Grip Hunter Sragen, karena belum terlalu dikenal masyarakat Sragen. Kita besarkan dengan nama Asosiasi Pembudidaya Anggur Sukawati Apasi. Nggih. Kebetulan Ibu juga ngerawi kalau DPR itu. Asosiasi Pembudidaya Anggur Sukawati. Nggih. Oh, ini ada komunitasnya tiap. Komunitas. Anggotanya berapa sekarang? Anggotanya ada 56 anggota. Cuma sebagian cuma sekedar penghobi, Pak. Jadi masih skala penghobi, cuma koleksi. Yang sudah punya kebun sendiri untuk budidaya? Budidaya sekitar 6 orang. Budidaya anggur untuk Sragen. Walaupun masih skala kecil. Kalau yang punya jenengan itu luasannya berapa pohon? Ini 1000 meter, 120 pohon, Pak. Nah, untuk kedepannya ini kita jadwalkan lagi, kita perluas, nggih. Seperti Pak Warga tadi lihat di depan rumah tadi, sementara pembangunan greenhouse untuk perluasan lokasi. Itu sudah berumur berapa yang di belakang rumah sama-sama? Sekitar 7 bulan. Itu sudah panen, Pak? Sudah panen pertama. Untuk jenis anggurnya apa? Kebetulan jenis anggur impor kebanyakan yang dari Ukraina dan dari Israel yang kita adopsi dengan menggunakan batang bawah lokal. Pak, ada kendala atau kesulitan nggak di jenis budidaya anggur di sini? Kebetulan cuma Pak, cuma di sini kan curah hujan terlalu masih tinggi, jadi kita perluan untuk greenhouse naungan. Tapi kalau setelah diantisipasi dengan menggunakan plastik UV atau greenhouse, insya Allah aman. Dengan catatan kita memang seleksi memang anggur-anggur yang kita tanam itu yang graftingan, kita menggunakan yang bawah lokal yang memang sudah adaptif di daerah kita. Baru anggur impor itu kita sambungan yang di atas. Stek atau apa? Pak, dulu awalnya kok bisa memilih buah anggur untuk dibudidayakan di sini, awalnya gimana sih ceritanya dulu? Awalnya waktu itu cuma sekedar, memang dari dulu kan memang jualan tanaman, Pak. Terus kebetulan ketemu sama teman-teman yang penghobi tanaman anggur, tanaman koleksi tanaman, salah satunya anggur. Terus kita coba untuk budidaya nanam 1-2 pohon, ternyata berhasil dan tidak terlalu sulit untuk dikembangkan. Jadi kita nah, kalau memang prospek kenapa tidak diperluaskan gitu. Terus ini kita majukan, ini kita perkembangkan. Ada perawatan khusus atau obat-obat tertentu gitu? Jadi kalau anggur untuk penanganan hama dan penyakit saya kira seperti tanaman lainnya, Pak. Jadi penyakitnya ya itu mungkin jamur yang sangat mengganggu, dan juga organisme pengganggu tanaman seperti kutu dan sebagainya mungkin itu sudah biasa. Jadi sama saja seperti tanaman lainnya. Nggak butuh perawatan spesifik khusus sama rawan. Cuma ada perlakuan khusus untuk pemangkasan, Pak. Jadi memang anggur ini kan sebetulnya tanaman dari subtropis. Kita adopsi di daerah tropis. Jadi kalau di subtropis
mereka itu punya musim setak, musim gugur atau musim dingin. Jadi kalau di Indonesia di tropis tumbuh sepanjang tahun. Jadi kita harus pangkas untuk pembuahan. Biasanya kalau nanam anggur tidak dipangkas ya cuma lemu, nelor saja, tidak ada buahnya nanti. Digundul itu malah buahnya Digundul, banyak ya Pak? Buahnya banyak. Pruning. Biasanya kroning. Pruning. Pak itu membutuhkan berapa bulan dari penanaman Tanam pertama sampai panen? Idealnya 6 sampai 8 bulan, Pak. Jadi untuk tahap pertama sekitar 1 hari HST sampai dengan 6 bulan itu fase vegetatif, fase pertumbuhan yang kita rawat untuk memang untuk biar penjalar dulu, biar besar batangnya dan sebagainya. Kalau sudah 6 bulan sudah siap kita pangkas untuk pembuahan. Jadi untuk anggur ini bisa diprogram kapan kita mau panen, kapan kita mau buahkan bisa. Asal kita jadwalkan untuk pruningnya. Rata-rata itu satu pohon bisa menghasilkan berapa kemarin dari panen perdana Pak? Kemarin panen perdana itu namanya masih perdana Mas, Pak ya. Jadi masih sekitar 3 kg itu per pohon kemarin. Untuk kedepannya semakin Tua. saya semakin besar batangnya, semakin tua, otomatis nanti insya Allah semakin banyak. Semakin banyak. Nek sebatang 3 kilo. Kali berapa pohon tadi rumah? Ada 100. Nah, lumayan dah. Bu. 3 kilo kali 150. Sudah 3 kintalan. Sekilo berapa harga rata-rata? Harga rata-rata kemarin itu sempat waktunya masih pertama itu masih 75.000. Wah, lumayan toh makanya. Tapi sekarang ini saya jual 50.000 Bu, biar teman-teman bisa menikmati semuanya gitu. Ini penjualannya sampai kemana ini? Atau di luar Sragen itu? Untuk sementara ini online saja masih kekurangan kita Pak. Kemarin waktu saya post di beberapa grup, termasuk grup desa sini saja yang antusias, yang minat itu luar biasa banyak. Sampai kurang-kurang gitu. Dari 75 jadi 50. 50.000 bisa jual 50.000 Per kilo. Hitungan 50.000 pun kita nggak rugi ya. Soalnya kita tidak mengganti lagi bibit dan sebagainya gitu. Ya, 200.000 kali 120 pohon. Tak hitung 24 juta loh, masamu. Kowe duit kabeh. Nah, ini hasil dari belakang kita alokasikan ke pembuatan greenhouse depan. Oh iya, alhamdulillah. Makanya ekspansi usaha. Jadi kan untuk bibit kedepannya ini bisa dikembangkan sendiri di sini. Bibit insya Allah sudah bisa mengembangkan sendiri Mas. Untuk pertamanya dulu memang kita kalau macam entres itu masih beli dari daerah lain seperti dari Cilacap, dari Surabaya, dari beberapa tempat. Tapi sekarang kalau sudah kita punya pohon induk, otomatis kita sudah punya entres untuk mengembangkan bibit. Mas kembali lagi tadi kan penjualannya sampai online. Nah, untuk yang non online itu sampai mana paling jauh? Biasanya cuma saja Mas. Untuk yang pasar offline itu biasanya cuma dengar dari teman-teman gitu, dari orang-orang itu nanti datang ke rumah. Biasanya mereka minta anggur entah berapa kilo, dan untungnya lagi masih diuntungkan dengan penjualan bibit Pak. Jadi kita bisa produksi bibitnya, jual buah sekaligus biasanya rata-rata tertarik beli bibitnya. Walaupun dengan ya kita tambahin istilahnya sedikit edukasi untuk penanaman, perawatan kan gitu. Berapa harga bibitnya kalau yang dijual? Harga bibit yang ideal sekarang 50 sampai 75.000 per pohon bibitnya. Pak, ada perbedaan nggak anggur dari Kedawung ini dengan anggur-anggur yang lain? Ada perbedaan Pak. Kalau anggur-anggur yang ada di daerah timur, daerah Bali, istilahnya itu kan memang itu anggur yang memang asam untuk minuman, untuk wine, untuk bahan baku wine. Tapi anggur yang kita kembangkan ini anggur yang jenis grape table. Jadi memang anggur untuk didahar secara langsung. Jadi untuk langsung dikonsumsi lebih manis. Ini lebih manis. Karena memang untuk langsung dikonsumsi. Warnanya dari beberapa varietas, banyak sekali warna Pak. Ada kita yang warna hitam, hijau, merah, kuning, ungu, ada beberapa varietas. Nah yang ditanam itu jenisnya varietas apa? Itu ada 8 varietas Pak. Ada Gosvi warna hitam, atau yang
itu ada Taldun warna merah, Heliodor warna hijau, Transfigurasi hijau, terus Tamaki warna kuning, Veles warna kuning. Jadi beberapa varietas di rumah. Nggih. 8 varietas. Rencana pengembangan yang greenhouse depan itu mau bisa ditanam berapa, kapasitas berapa pohon? Yang di depan itu sekitar 20-an pohon, Pak. 20 pohon. Karena kedepannya kelihatannya untuk di bawahnya nanti kita untuk nyemai bibit. Jadi tidak kita fullkan Tidak untuk fokus untuk budidaya. budidaya. Organik asing.